Mama dari Desa Batu Sondat, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini histeris saat melakukan orasi di kantor perusahaan kelapa sawit PT PN 4. Mereka rela melakukan long march sejauh 5 km menuntut kejelasan atas lahan plasma seluas 1.200 hektar yang hingga 17 tahun terakhir belum direalisasikan pihak perusahaan. Dalam orasinya, sejumlah mama ini merasa selalu dibohongi pihak perusahaan. Aksi warga Desa Batu Sondat menuntut realisasi lahan plasma sudah berlangsung berulang kali. Namun ironisnya, pihak perusahaan kerap ingkar janji. Nunggu keputusan terbaik yang akan ditawarkan di saat mediasi nanti. Kami tetap akan lakukan pematokan lahan. Bapak-bapak, atas nama KUD dan juga kami PT PN 4 Regional 2 sudah mendapat undangan dari Pemkab untuk mediasi pembicaraan tanggal 12 nanti. Menjaga kemungkinan unjuk rasa berjalan anarkis, ratusan personel polisi dikerahkan mengamankan jalannya unjuk rasa. Karena tak menemukan titik terang atas tuntutannya, warga akhirnya mematok sendiri lahan milik perusahaan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ludes terbakar Selasa sore. 6 unit mobil pemadam kebakaran dan 20 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran kabel listrik yang meledak ketika dinetralisir. Api diduga berasal dari aliran listrik lantai 2 rumah yang langsung menjalar ke sejumlah ruangan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah panggung milik seorang lansia di Dusun Gelengge, Desa Anabanua, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Sementara sang pemilik sedang melaksanakan sholat Isya di masjid. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, di kawasan padat penduduk di Jalan Rintis, Kelurahan Perjuangan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, 3 unit rumah semi permanen ludes terbakar Selasa dini hari. Warga panik berhamburan menyelamatkan barang berharga dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api dipadamkan dalam waktu setengah jam. Menurut warga, kebakaran diduga sengaja dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah karena narkoba dan kabur usai kejadian. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran ini. Pemirsa, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 laporkan saksi Aib dan juga Dede ke Bareskrim Polri. Tim kuasa hukum menilai sosok Aib telah memberikan keterangan palsu atau bohong. Kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan melaporkan saksi Aib dan Dede ke polisi. Tim kuasa hukum menilai sosok Aib telah memberikan keterangan palsu atau bohong sehingga kliennya harus menjalani hukuman seumur hidup. Sementara ketujuh terpidana yang tengah menjalani hukuman yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Rivaldi, Eko, Jaya, dan Sudirman. Kami akan mengungkap kebenaran demi kebenaran selaku kuasa hukum untuk menegakkan keadilan. Kita tidak ingin menjatuhkan siapa-siapa, tapi ya rasanya kan tidak adil ya kalau mereka tidak melakukan tindak pidana ini. Mereka harus merekam di mana? Di penjara seumur hidup sampai mati loh. Kalau tidak kita tolong. Kan gitu kan? Ini kan ironis. Inilah rasa kemanusiaan ini, untuk menegakkan keadilan ini kami tegakkan. Ya. Kuasa hukum para terpidana menyebut bebasnya Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi untuk novum dalam proses peninjauan kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.
Pendamping keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Dedi Mulyadi, mengaku sudah menggali sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti untuk membuktikan dugaan ke-7 terpidana tidak bersalah. Salah satu di antara upaya untuk membebaskan para terpidana ini dengan menguji kembali saksi kunci Aep dan juga Dede. Ya, gimana? Gimana agendanya hari ini? Apa saja? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami, nah ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Usai pulang ke kampung halaman, Peggy bertemu dengan sejumlah kerabat hingga rekan kerja kuli bangunan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy menceritakan kondisi dirinya yang sering dicemooh dan dicaci maki saat menjadi tahanan. Sejumlah kerabat, rekan sejawat, dan rekan kuli bangunan yang sempat menjadi saksi dalam sidang pra-peradilan tampak menemui Peggy yang tengah berada di rumah pengacaranya, Sugianti Iriani di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Selasa malam. Pertemuan hangat korban salah tangkap polisi dan rekan hingga kerabatnya ini pun berlangsung haru. Peggy juga menceritakan pengalamannya selama ditangkap hingga menjalani penahanan di rutan Polda Jawa Barat. Peggy mengaku sempat tak nyaman dengan cemoohan hingga caci maki dari petugas dan tahanan. Namun seiring waktu semua berubah hingga petugas rutan dan tahanan lebih saling mendukung untuk mengingatkan tentang kebaikan. Peggy semakin mengerti makna kebersamaan saat di tahanan. Saya baru sadar bahwa arti dari kebersamaan itu pasti dalam. Kebersamaan itu benar-benar taat, benar-benar yang namanya kebersamaan itu benar-benar dijaga ketat. Kita saling menjaga lisan, saling menjaga kekompakan, saling menjaga satu sama lain, saling menjaga ya keharmonisan sesama tahanan lain, sama para anggota yang bertugas di sana seperti para panwas, para anggota-anggota lain, kita sangat saling menjunjung tinggi. Dari 8 terpidana hanya ada 1 nama yang dikenal Peggy, yakni Sudirman. Peggy pun siap memberikan kesaksian jika ke-8 terpidana yang akan mengajukan BK tersebut membutuhkan keterangannya. Kepulangan Peggy Setiawan pada Selasa sore disambut ribuan warga hingga lantunan sholawat. Peggy bahkan meniup lilin yang dipersiapkan kepala desa guna menyambut kedatangannya di kampung halaman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, pakar psikologi forensik Reza Indragiri meminta nama Peggy Setiawan untuk dipulihkan setelah sempat menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ia berharap Polda Jawa Barat mau bersilaturahmi dan meminta maaf kepada Peggy. Kembali butir nomor 8 dalam putusan hakim pra-peradilan. Yang bunyinya adalah memulihkan harkat, martabat, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya pada diri Peggy Setiawan. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban untuk berpikir keras dan bekerja ikhlas untuk memulihkan martabat orang ini. Secara konkret, ini pesan kebaikan yang ingin saya kirim kepada Korps Tribrata, mobil khusus Polda Jabar. Pesan kebaikan, bahwa tanpa harus menunggu ada mekanisme hukum formal apapun, betapa indahnya seandainya Polda Jabar
menyambangi atau bersilaturahim ke keluarga Peggy Setiawan, menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan, sebutlah, uang kepedulian atau uang kemanusiaan untuk keluarga yang pernah ditimpa kemalangan ini. Sementara pemirsa, belasan warga yang tinggal di sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat menyatakan siap untuk bersaksi mengungkap fakta. Kesaksian warga juga akan menjadi bukti baru untuk pengajuan peninjauan kembali bagi para terpidana. Belasan warga Cirebon, Jawa Barat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 membuat surat pernyataan siap bersaksi untuk 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antara warga yang siap bersaksi salah satunya adalah mantan Ketua RW 10 Itno Supriyanto. Itno bahkan membantah keterangan saksi Aep yang menyebut kondisi di lapangan saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi tidak seperti yang diceritakan Aep. Bukan hanya pernyataan aja Pak, bahwa menerangkan jalan kondisi waktu Aep beli rokok di warung Madura aja. Kondisi katanya 50 meter bisa melihat, sedangkan dari posisi anak-anak nongkrong itu ke warung Madura itu sekitar antara lebih dari 100 meter Pak. Artinya membantah keterangan Aep itu. Terus kondisi waktu penerangan itu gelap. Anak-anak pada saat itu. Iya, perjalanan menikung nggak lurus Pak, jadi nggak kelihatan. Sementara kuasa hukum narapidana dari Pradi menyebut kesaksian warga akan digunakan untuk bukti baru atau novum guna pengajuan peninjauan kembali. Ini di dalam rangka melengkapi berkas-berkas persyaratan dalam upaya-upaya hukum kita menemukan novum. Mereka rata-rata mengatakan apa yang mereka tahu, seperti misalnya Aep mengatakan pada pukul sekian Aep melihat mereka di suatu tempat. Mereka mengatakan bahwa yang bersangkutan ada bersama dengan mereka. Kuasa hukum berharap semakin banyak kesaksian dapat mengungkap fakta pembunuhan Vina dan Eki, serta memberi keadilan bagi korban dan pihak yang tidak bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menunjukkan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Peggy dalam kasus Vina dan Eki. SP3 itu terbit di hari yang sama dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya pemirsa, saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama Peggy Setiawan. Betul ya Bung Tony ya? Betul. Boleh saya lihat? Ya ini kebetulan agak apa? Dan ini tidak apa-apa diumumkan kan? Agak. Oke, ditandatangani oleh Direktur Iya. Oleh, boleh saya baca ya? Ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan SIK, Komisaris Besar Polisi. Betul ya? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli kemarin langsung keluar. Langsung. Tapi ini belum ada informasinya. Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini pertama kali diinformasikan. Ya, SP3. Pak Rianto mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik. Jadi gini, Bung Aiman sebentar. Ya, jadi setelah adanya putusan pra-peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan konferensi pers bahwa akan mematuhi putusan pra-peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Vina Eki. Nah kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Peggy keluarnya lama, kenapa Peggy keluarnya. Kami dari pengadilan kemudian istirahat di base camp ya, kemudian jalan ke pengadilan itu untuk ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Itu. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2024. Oh, hari yang sama. Dan hari sama dikeluarkan langsung SP3. Betul. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Itu penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan Peggy dari tahanan.
Sebelumnya pasca dibebaskannya dari tahanan, Peggy Setiawan berkumpul dengan sanak saudara di posko rumah singgah tim pengacara di Kota Bandung. Peggy akhirnya dapat menghirup udara bebas selama 49 hari ditahan di Polda Jawa Barat. Senyum sumringah terpancar dari wajah Peggy Setiawan pasca Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Di hari pertamanya bebas dari rumah tahanan Polda Jawa Barat, Peggy langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung. Peggy pun mengucapkan syukur karena dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan rekan-rekannya. Iya, seperti biasa seperti sebelum ditangkap, saya kan sering kumpul sama teman-teman, sama keluarga, bercengkrama, bersenda gurau. Ya, alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi sama mereka, sama teman-teman, sama saudara-saudara, bisa kumpul dan bisa merasakan kehangatan kembali. Usai bermalam dan singgah di posko tim pengacara, Peggy pun langsung kembali menuju ke kampung halamannya di Cirebon. Di Cirebon, Peggy pun disambut antusias oleh warga yang berada di sekitar rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dinyatakan bebas dari status tersangka, Peggy Setiawan pulang ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kepulangan Peggy disambut oleh keluarga dan juga kerabat. Bersama dengan Desa Kepongpongan. Lantunan doa dan salawat keluarga dan kerabat menyambut kedatangan Peggy Setiawan dengan rasa penuh syukur di kediamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga menyambut haru kedatangan Peggy yang akhirnya bebas penahanan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kebenaran ini dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya. Keluarga Peggy bersyukur karena keadilan dan kebenaran dapat berpihak ke mereka. Ya alhamdulillah rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Kuwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Namun setelah Peggy bebas, lantas siapa pelaku sebenarnya di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam? Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan turut membawa nama Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang menjadi perbincangan. Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut dinilai tegas dan berwibawa saat memimpin sidang yang menjadi perhatian publik tersebut. Hakim Eman Sulaiman tak luput dari perhatian publik ketika memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman dinilai tegas dan berwibawa ketika memimpin sidang yang tengah menjadi perbincangan publik tersebut. Tegasan Eman langsung dikaitkan dengan kekayaan yang dimiliki. Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut ternyata hidup sederhana. Harta kekayaan Eman Sulaiman hanya senilai Rp294 juta sesuai laporan di LHKPN. Eman Sulaiman lahir dari keluarga sederhana di Dusun Kaum Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Keinginannya menjadi hakim telah tercetus sejak duduk di bangku SMP.
Lulusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan tersebut memulai karir sebagai aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Sumedang, Jawa Barat. Eman kemudian berpindah-pindah tempat tugas hingga akhirnya ditugaskan di Pengadilan Negeri Bandung sejak tahun 2021. Ya, rasa ketakutan aja lah. Mana sih sidang sekarang, sidangnya kan bukan sidang yang kecil-kecil katanya teh. Ngelawan pejabat-pejabat katanya, kata orang-orang, jadi ketakutan lah. Emang pernah telepon apa tuh Pak Eman ke sebelum Enggak, sidang? dia belum pernah telepon. Makanya kata semalam teh kan dia nelpon. Makanya Pak Eman nggak nelpon dulu kalau Eman punya rencana sidang sebesar ini. Takutnya Mama sama Bapak kepikiran. Orang tua pun lega setelah sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berakhir. Selama sepekan penuh, keluarga besar nonton bareng dan dihantui kekhawatiran bila mana Eman Sulaiman membuat kesalahan dalam putusannya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, N-News melaporkan. Sementara itu, praktisi hukum Rasman Arif Nasution akan melaporkan Hakim Tunggal pra-peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Rasman menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum, bahkan cenderung melampaui kewenangan. Malam ini mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Baik, itu tentu hak. Tapi saya tanyakan tunggu dulu. Saya potong dulu sebentar, Bung. Bung. Bahwa pra-peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya keputusan sudah inkrah. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan, kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai di situ, tidak mengikat ke berikutnya. Jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI? Iya, dan timnya sudah dibentuk. Atas kesalahan? Iya, yang kita duga pertama melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Jadi bahasnya tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan apa yang diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman. Apapun putusan berikutnya sepertinya mengikat dengan putusan ini. Ini apa-apaan? Kemudian memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan? Penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan,
tunggu SP3 dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bahwa ini SP3. Kalau ditemukan bukti baru oleh penyidik, maka akan bisa tersangka lagi. Sementara itu mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi hasil putusan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia menilai sejak awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak profesional, kolutif, dan konspiratif. Bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Sementara itu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal pada Senin kemarin mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin pengajuan PK akan dikabulkan. Ya ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan, ini seru bahwa ada kan beberapa kejadian ini nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu. Novum. Hasil Prapit sendiri bisa dijadikan novum nggak? Iya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan, kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil Prapit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Nah, bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah, kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara, lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Terima kasih Anda masih di Sido Sore. Pemirsa, usai dinyatakan bebas dari segala tuduhan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan menantang AF untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. AF ditantang untuk berdebat terkait dengan kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina hingga membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. AF tantang nih AF baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya, kalau misalkan kamu jengkel kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang AF, kapan debat di mana? AF tantang nih sama Peggy. Ya katanya di kesaksiannya yang tahu lah, terus kejadian lah apa. AF ditantang sama Peggy. AF kalau kamu laki-laki, gentle. Kita debat bersama, ketemu kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF
kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya, begitu. Sebelumnya pasca penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina, Aib seorang pekerja di sekitar tempat kejadian perkara sempat memberikan kesaksian. Ia mengaku melihat Peggy berada di TKP pada 27 Agustus 2016 silam dan terlibat dalam kasus Vina. Namun kesaksian Aib tersebut dibantah saksi lain yang tinggal tepat di belakang SMP Negeri 11 di lokasi kejadian. Kebetulan ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu disisir belah samping, lurus disisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy. Saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Kalau nggak punya duit, ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meyakini kasus kematian Vina dan Eki tidak akan terungkap. Menurut Hotman, satu-satunya cara yang bisa mengungkap hanyalah dengan membentuk tim pencari fakta. Tim pencari. Apakah bebas atau tidak bebas Peggy, kasus Vina tidak akan bisa terungkap. Menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan masyarakat sekarang ini, proses hukum di Indonesia ini. Saya udah bilang dari awal sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina almarhum, satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Oke, bentuk tim pencari fakta. Kalau Bapak Presiden Jokowi bentuk tim pencari fakta, ini seluruh rakyatmu menunggu. Lagi. Ya, seluruh pelaporannya sudah diproses dan diterima dan nanti prosesnya dijelasin. Karena ini yang punya kuasa melaporkan. Saya hanya mendampingi yang melaporkan. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Nanti Bang Ruli akan tambahkan. Saya hanya memberikan informasi bahwa semenjak kedatangan kami untuk membuat LP, seluruh proses tadi kami ikuti dari kita melaporkan sampai selesai. Saat ini semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang kami bawa, semuanya dinyatakan lengkap, gitu ya, dinyatakan lengkap. Artinya bahwa apa yang kami laporkan menurut penyidik, ya, karena dikonsulkan ke penyidik, ya, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan, ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu kita serahkan kepada penyidik. Itu yang bisa kami informasikan. Jadi terkait laporan kepada Aib dan D, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur
hidup ya 7 orang ini dari 6 orang. Gitu, demikian. Nah ini Bang Ruli akan tambahkan ini tunjukkan. Baik, saya yang membuat laporannya atas nama para terpidana. Kiri Pak. Pak, tahan Pak. Kesini Pak. Kiri Pak, sebentar Pak. Kiri Pak. Sini dikit Pak. Kiri Pak. Terima kasih. Udah ya? Yang nomor ini Pak, dijelaskan Pak. Nah, jadi betul bahwa hari ini saya membuat laporan atas nama para terpidana. Dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mencari novum dan bukti-bukti baru. Ke depan masih ada lagi. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ini diterima dan terbukti, maka jalan cerita pengadilan itu jadi lain lagi. Nah, itu makanya kita membuat laporan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan diperiksa lagi tentunya. Dan mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Saya kira itu saja. Pasal yang disangkakan 242 mengenai laporan palsu. Pak, berarti itu tadi kan disebutkan bahwa ini akan jadi novum ya Pak. Nah, berarti itu untuk kepentingan PK ya Pak ya? Betul. Kegiatan rangkaian yang kami roadshow yang selama ini kami lakukan kan muaranya nanti di PK. Nah, dalam proses PK itu apakah nanti menunggu hasil dari proses penyidikan ini atau di saat masih prosesnya masih proses penyelidikan laporan ini langsung dijadikan novum Pak? Nanti kita akan diskusikan dengan semua kuasa hukum, nanti kita akan putuskan di sana. Pak, sebenarnya kesaksian apa sih? Ya jelaslah kesaksian yang kita laporkan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh Aep dan Dede yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat ini ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu loh. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Ini kan berarti diada-adakan. Gitu. Tapi saya juga tidak boleh mendahului penyidikan, ya nanti penyidikan lah yang lebih jelas bagaimana nih sebenarnya duduk permasalahan dan siapa yang berbohong atau dan yang tidak, nanti akan ketahuan. Bapak, berarti apakah juga disampaikan bahwa waktu tahun 2016 itu Dede dan juga Aep ini nggak pernah dihadirkan di persidangan, juga disampaikan tadi Pak? Ya. Tapi ada BAP-nya, tapi dia tidak dihadirkan. Betul. Satu hal ya yang menjadi keanehan buat kami, saksi itu semua di BAP. Tapi kecuali si Aep Dede ini, waktu di BAP dia kemudian tidak hadir di pengadilan. Tidak dihadirkan di persidangan. Bukan, waktu dia di BAP, dia di bawah sumpah. Artinya dari situ sudah kelihatan bahwa dia tidak akan dihadirkan. Yang lain nggak disumpah. Yang lain disumpahnya di pengadilan. Kok dia disumpahnya di depan penyidik? Ini dugaan ya. Tapi marilah nanti kita lihat bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Apakah nanti ada kemungkinan saksi yang didatangkan untuk memperkuat ini? Banyak. Saya udah ngumpulkan lebih dari 10 saksi kok. Yang belum pernah diperiksa itu saksinya. Saya nggak boleh sebut nama saksinya karena belum waktunya ya. Nanti ada. Tapi artinya lebih dari 10. Ya. Siapa? Saya nggak tahu Aep-nya melarikan diri atau enggak. Ya. Kita lihat ya nanti panggilan polisi dia datang atau enggak gitu. Ya. Iya. Ada soal tentang nasib Kapolda Jawa Barat yang banyak pesimis nih. Mungkin harus diputarkan atau kebobrokan timnya dalam pengungkapan kasus kita, mungkin Bapak sebagai tokoh masyarakat melihatnya seperti apa sih Pak? Iya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara Aep dan saudara Dede. Nah, kemudian tadi bicara persoalan Aep tidak ada.
Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palinggihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian Aep di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan. Sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Artinya bahwa dia sampai mati di dalam penjara. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang gitu kan yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling, wawancara, kemudian bicara dari satu ke tempat lain sampai hampir ada 70 dokumen yang saya miliki. Saya tidak tega dan kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah itu harus mendekam di penjara apalagi seumur hidup. Kan ini. Nah, ini adalah cara. Ini cara yang pertama. Pintu masuknya untuk mereka keluar itu adalah dengan PK. PK-nya dilakukan oleh kuasa hukum yang sudah ditangani oleh Peradi. Nah, kemudian pintu-pintunya kan sudah disampaikan. 1, pintunya melalui dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, kesaksian palsu di BAP terhadap terduga Aep dan Dede. Memang ada yang berat menurut saya. Ada yang berat secara psikologi ini adalah menyangkut pernyataan-pernyataannya Saudara Sudirman. Beratnya bagaimana? Satu sisi Saudara Sudirman tuh pernyataan-pernyataannya sangat merugikan ya, baik buat Peggy kemarin maupun terhadap 7 terpidana yang lainnya. Tetapi di sisi lain Saudara Sudirman pun adalah orang yang dipidana. Nah, ini kan dilema kita. Untuk itu sebenarnya ada solusi yang terbaik terhadap Saudara Sudirman. Saya berharap, nanti kan Saudara Sudirman pasti akan jadi saksi juga di peristiwa ini. Nanti Saudara Sudirman diperiksa aspek kecakapannya. Apakah dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau harus di bawah pengampuan. Nah, kalau harus di bawah pengampuan, maka keterangan-keterangan Sudirman yang terdahulu itu gugur dalam pandangan saya. Tidak bernilai. Nah, ini kan aspek sosial inilah yang saya jalankan sehingga kan sekarang kasusnya jalannya sudah mulai terbuka. Dan saya meyakini betul bahwa Mabes Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri akan terus berjalan pada rel yang benar. Dan ke depan kita berharap kasus peradilan yang sesat tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh ada korban-korban diakibatkan oleh peradilan yang mengadili orang tanpa fakta yang memadai, tanpa alat bukti yang memadai. Dan sudah diakui kan bahwa kasus ini tidak dilengkapi oleh Science Crime Investigation kan. Tidak dimiliki, CCTV-nya sampai sekarang nggak dibuka. Nah, dari sisi aspek teknis sebenarnya kan gampang. Misalnya mereka waktu itu di mana sih bermalamnya? Jam sekian di mana? Mereka kan punya HP. HP-nya kan sudah disita. Tinggal dibuka saja HP-nya. Nanti kelihatan posisinya dan ini tidak bisa dibantah lagi karena aspek sains. Mudah-mudahan Pak Mabes Polri nanti akan menangani menggunakan pendekatan aspek sains, bukan katanya. Ya. Bapak kan sudah menilai kalau terpidana ini tidak bersalah. Kemudian di sisi lain ada orang mati 2 orang. Lantas siapa yang bisa dituntut pertanggungjawaban atas kematian 2 orang ini? Apakah karena memang kecelakaan atau ada isunya gitu? Bertanya persoalan yang meninggal itu 2 orang sebenarnya bukan ranah saya, tetapi ranah kepolisian. Tetapi ini kan cara. Kalau nanti kemudian 7 terpidana itu dibebaskan melalui VK, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Eki dan Vina? Apakah ini kecelakaan murni atau pembunuhan? Kalau kecelakaan murni maka selesai. Ya gitu loh, berarti ada penanganan perkara yang salah. Kalau pembunuhan, nanti tinggal Mabes Polri mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Oke? Cukup kan? Iya,
tes DNA-nya sudah, kemudian hari Senin akan diambil hasilnya dan kuasanya sudah diberikan penuh kepada saya untuk mengambilnya. Jadi mereka sudah tidak mencampuri lagi. Aman itu. Dan kenapa sih PG Cianjur saya lakukan tes DNA? Jangan sampai netizen ini, media sosial kita ini kembangkan cocok logi. Nanti setiap ada namanya Peggy dicurigai, namanya Peggy dicurigai, kan kasihan. Untuk itu saya mengambil langkah untuk saudara Peggy Setiawan putra Pak Cecep dari Pacet Cianjur dilakukan tes DNA atas kesadaran mereka. Sehingga cocok loginya nanti tidak boleh terjadi lagi. Ya itu kan nanti dibuktikan saja keterangan Partai Pasren itu benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, tinggal dijelaskan ke penyidik. Nanti kemudian beradu dengan saksi-saksi yang lain. Cukup kan? Kenapa? Oh, itu nanyanya jangan ke saya kan bukan penyidik. Oh belum, saya belum update urusan itu. Update-nya adalah hari ini kita belum makan dari pagi. Ya, terima kasih. Sama dong. Ya, terima kasih ya. Ayo, makasih ya. Sama ya. Pemirsa, sudah 8 tahun berlalu, sudah 8 terpidana divonis, namun siapa para pembunuh Vina masih menjadi misteri. Dari 3 DPO menjadi 1 DPO hingga salah tangkap oleh penyidik Polri, kasus pembunuhan dari Vina dan juga Eki semakin tidak jelas. Apakah masih ada harapan keadilan bagi keluarga Vina? Apakah Presiden sudah harus membentuk tim pencari fakta? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan sejumlah narasumber pemirsa. Yang pertama dari Kepala Dinas, maksud kami mantan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Purnawirawan Roni Sompi. Kemudian ada dari tim kuasa hukum Nikolai Apriliando. Kemudian juga dari tim pengacara keluarga Vina ada Raden Reza. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bung Kevin. Sore Mas. Baik, saya pertama mau ke pihak kuasa hukum dari Vina terlebih dahulu. Kita sudah melihat Mas Reza hasil dari pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Bandung dan juga tadi dari pihak kuasa hukum 7 terpidana melaporkan ke Bares Krim Polri terkait dengan adanya kesaksian dan juga sumpah palsu. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda yakin siapa tersangka atau pembunuh sebenarnya dari Vina ini akan terungkap? Jadi masalah tadi saya juga sudah melihat sekilas. Jadi masalah terungkap atau tidak itu memang sesuatu di luar kewenangan kita sebagai kuasa hukum korban. Dalam arti kita kan di awal sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Setelah ada kejadian seperti ini, ada dugaan salah tangkap atau apapun itu kan kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian. Karena kita tidak sebagai pihak korban kan tidak bisa melakukan langkah hukum apapun. Jadi semua kita kembalikan lagi kepada pihak kepolisian. Oke, kalau Anda melihat juga apakah dari hasil yang disampaikan tadi pada saat kuasa hukum dari 7 terpidana ini akan melaporkan ke Bares Krim Polri dan sudah dilaporkan tadi, apakah Anda yakin polisi akan membuka secara gamblang dan membuktikan bahwa memang sesuai dengan fakta yang ada? Ya kita sih harus selalu optimis ya, apalagi dari Pak Presiden juga sudah menginstruksikan untuk buka kasus ini, jangan ada yang ditutup-tutupi, walaupun sudah hampir selama 8 tahun kasus ini mengambang dan juga ada kejadian-kejadian dan kegaduhan-kegaduhan ya. Biar gimana pun kita tetap optimis dan juga kita tetap berharap untuk dibentuk tim pencari fakta yang benar-benar independen. Itu memang dari awal kan kita memohonkan kepada Pak Presiden Jokowi untuk nanti tim pencari fakta itu bisa bersinergi dengan penyidik dari Mabes Polri dan sama-sama untuk mengungkap kasus ini. Jadi biar lebih transparan dan independen menurut kami seperti itu. Oke, perlu dibentuknya tim pencari fakta. Apakah sudah saatnya dibentuk dari perspektif dari mantan Kadif Humas Polri, Pak Roni? Baik, terima kasih Bung Kevin. Bahwa
tim pencari fakta itu kan tadi saya mendengar usulan dari kuasa hukum Vina, Pak Hotman Paris. Nah, kebetulan hadir di sini Pak Raden Reza. Saya kira dari Mabes Polri selaku penanggung jawab pembinaan dalam rangka penyidikan di Polri tentu sudah melakukan langkah, karena kalau Bapak Kapolri sudah memberikan perhatian, pasti Kabarreskrim Polri terutama Direktur Reserse Tindak Pidana Umum itu pasti akan turun dan pasti juga akan dibantu dengan perangkat-perangkat yang lain, karena berkaitan dengan scientific crime investigation. Ini Polri punya laboratorium forensik Polri, juga punya Inafis Polri yang berusaha untuk mencari jejak-jejak. Walaupun kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, saya kira seluruh perangkat yang ada di Mabes Polri itu akan all out untuk mengayomi, melakukan backup operasional untuk mengkaji kembali temuan-temuan pada saat melakukan scientific crime investigation pada tahun 2016 ketika kasus itu memang awalnya dilaporkan kasus kecelakaan lalu lintas, tapi kemudian berubah menjadi kasus yang dicurigai kasus kekerasan yang menimbulkan meninggalnya korban 2 orang, Eki dan Vina. Jadi dengan demikian evaluasi yang dilakukan oleh Mabes Polri bersama-sama Polda Jawa Barat, karena penyidik terhadap Peggy Setiawan yang belakangan ini tentu perlu kita cek kembali apakah juga penyidik pada tahun 2016 mungkin bukan lagi, sehingga berkas perkara yang lama yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Cirebon itu kan perlu dicek kembali. Jadi dengan adanya putusan peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 2 hari kemarin, saya kira ini menjadi bahan introspeksi, ya, bahan introspeksi untuk mengkaji kembali bagi penyidik Polda Jawa Barat dalam pembinaan dan backup operasional dari Barreskrim Polri. Demikian Bu Kevin. Oke, prosesnya kira-kira berapa lama itu Pak Roni? Apakah bisa langsung segera dieksekusi atau seperti apa? Ya menurut kebiasaan saya ketika masih di Polri, saya kira tentu memerlukan gerakan yang segera, ya. Tentang waktunya itu saya kira bagaimana mereka melakukan jemput bola, ya, sikap proaktif untuk memberikan ya jaminan kepada masyarakat, terutama keluarga Vina dan keluarga Eki, tentang bagaimana mengungkap kasus ini secara lengkap. Karena di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di tahun 2016 di sidang Pengadilan Negeri Cirebon, kalau kita lihat putusan pengadilannya itu kan mendakwakan ada 11 ya tersangka, diantaranya ada 3 yang masih menjadi daftar pencarian orang. Oleh karena itu harus dikaji kembali. Saya kira dengan pengkajian yang betul-betul dilakukan secara komprehensif, hal ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Demikian Bu Kevin. Oke, saya mau ke Bang Nikolai terlebih dahulu. Tadi dari pihak kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina dan Eki telah melaporkan ke Barreskrim Polri. Nampaknya diterima dan juga banyak sekali sorotan dari masyarakat terutama publik terkait dengan kasus ini. Bagaimana Bang Nikolai mengharapkan dengan proses ke depannya? Karena tadi kalau dikatakan dari Bang Roni tentu secepatnya, tapi
Yang pasti perlu ada langkah konkret dan juga tegas kira-kira kapan harus dilakukan. Apa harapan Anda, Bang Nikolai? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan, sejak kami kedatangan dari keluarga terpidana, ibu maupun kakak mereka, ayah mereka, di Pradi Tower, DPN Pradi, waktu itu saya menerima bersama Prof. Otto Hasibuan dan Dewan Pimpinan Nasional lainnya. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka, dan mereka membawa berbagai berkas, bukti-bukti yang ada, dan kami pelajari semua itu. Tibalah kesimpulan kami bahwa kami harus melakukan peninjauan kembali atas peristiwa ini. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga bahwa dengan adanya putusan pra-peradilan kemarin tentang Peggy Setiawan, kami juga menemukan beberapa fakta bukti baru yang perlu kami sampaikan dalam novum kami nanti pada saat PK. Nah, kenapa kami melaporkan Aep dan Dede ke Mabes Polri pada hari ini? Bahwa itu ada benang merahnya keterangan Aep kepada Ibtu Rudiana. Jadi ini semua bertitik pangkal dari keterangan Aep kepada Ibtu Rudiana. Pada saat itu, Aep diminta oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan informasi tentang siapa-siapa pelaku-pelaku dari peristiwa itu. Dan Aep situ menceritakan pelaku-pelakunya ada 11 orang. Kemudian Ibtu Rudiana meminta kepada Aep supaya kalau melihat para pelaku itu berkumpul di tempat ini, maka diinformasikan ke Ibtu Rudiana supaya dapat ditangkap. Nah, pada saat itu, 3 hari kemudian setelah peristiwa itu, para pelaku yang dikatakan oleh Aep itu datang berkumpul di TKP, di flyover itu. Ya, 11 orang itu datang berkumpul, dan situlah Aep memberikan informasi kepada Ibtu Rudiana, kemudian Ibtu Rudiana bersama beberapa orang tim dari Polres datang menangkap mereka. Nah, peristiwa inilah yang kami melihat, ini terjadi suatu informasi awal yang dilakukan oleh Aep, sehingga Aep itu mengetahui kejadian tersebut. Walaupun dalam cerita Aep, peristiwa itu malam. Nah, dan Aep melihat dari jarak 100 meter. Dan gelap, dan pada saat itu hujan juga. Nah, pertanyaan kami, apakah mungkin para pelaku kejahatan, pembunuh, setelah melakukan pembunuhan atau kejahatan, mereka kembali ke TKP, ke tempat mereka melakukan kejahatan itu. Ini secara logika hukum yang waras, tidak mungkin itu terjadi. Nah, tapi anehnya itu disampaikan oleh si Aep kepada Ibtu Rudiana, dan terjadilah peristiwa penangkapan itu. Sampai kepada peristiwa akhirnya pengadilan 11 orang divonis, 7 orang itu divonis hukuman seumur hidup, 1 orang karena anak-anak divonis 8 tahun penjara. Nah, inilah yang menjadi satu benang merah kami untuk melaporkan Aep masalah ini. Kemudian juga kami berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti lain yang akan menjadi novum bagi kami untuk pengajuan PK. Salah satu bukti lain adalah pengakuan dari Kapolri bahwa pada saat tahun 2016 itu penyidik tidak secara prosedural melakukan penyidikan berdasarkan scientific crime investigation. Nah, ini adalah suatu pengakuan yang sangat-sangat gentleman yang dilakukan oleh Kapolri untuk mengkoreksi kinerja bawahannya ini. Itu diucapkan oleh Wakapolri pada saat yudisium PTIK beberapa waktu yang lalu. Di samping itu juga, dengan ada putusan pra-peradilan ini, kami melihat bahwa Peggy dijadikan tersangka itu atas keterangan Aep juga, dan juga atas keterangan Sudirman. Nah, sehingga Peggy jadilah tersangka. Nah, peristiwa yang dikatakan Peggy sebagai tersangka itu, ini akhirnya setelah kita melihat dari putusan yang ada, di dalam putusan itu mengatakan Peggy alias Peron. Sehingga hakim berkeyakinan bahwa ini error persona, di samping itu
terjadi salah prosedur dalam penangkapan, penahanan dan pemberian status tersangka kepada Peggy. Nah, inilah fakta-fakta, beberapa fakta, dan masih banyak lagi fakta lain yang kami kumpulkan. Di samping itu ada sekitar 10 orang saksi di luar yang saat ini yang terjadi. Kami sudah mengumpulkan mereka dan mereka menyatakan bahwa mereka siap menjadi saksi dan mengetahui bahwa 9 orang yang saat itu berkumpul di rumah Pak RT itu ada dan memang nyata kumpul di rumah Pak RT. Walaupun Pak RT serta anaknya Kavi membantah itu semua, yaitu sah-sah saja mereka membantah. Tapi perlu dicatat bahwa pada saat mereka berkumpul di warung Bu Ning, itu Kavi ada dengan Kavi sendiri yang membawa minuman ciu itu, membagikan minuman ciu itu kepada anak-anak tersebut. Nah, kemudian setelah mereka mabuk, mereka diusir oleh Bu Ning, mereka pindah ke rumahnya Hadi, kemudian dari rumah Hadi mereka pergi menginap di rumah Pak RT. Dan yang membukakan pintu itu adalah Kavi, anak dari Pak RT, setelah mengambil kunci rumah itu dari bapaknya, dari Pasren, Pak RT waktu itu. Jadi ini fakta-fakta yang kami dapatkan, dan kami juga melihat bahwa para terpidana ini pada saat kejadian, mereka tidak ada di TKP. Mereka itu berkumpul di tempatnya, namanya Abdullah Pasren, di rumah itu, mereka tidur sampai pagi di situ. Jadi tidak ada persesuaian keterangan saksi Abdullah Pasren, kemudian keterangan dari Aep dan sebagainya, barang bukti juga, masalah barang bukti dikatakan ada dipergunakan batu, kayu dan bambu. Nah, di situ dan samurai, di situ pun tidak pernah terungkap di dalam otopsi atau di dalam visum et repertum atau di dalam teknik investigation sidik jari yang melekat pada barang bukti itu, termasuk motor yang dipergunakan untuk mengangkut korban si almarhum Eki, flyover dan Vina itu. Nah, pertanyaannya, ada 3 orang dalam putusan pengadilan itu, ada 3 orang yang dinyatakan DPO. Tapi kemudian dianulir oleh Direskrim Polda Jabar mengatakan hanya 2 orang berdasarkan itu keterangan para saksi. Nah, apabila suatu keputusan sudah inkrah dan menyatakan ada 3 orang DPO, tidak boleh siapapun dia untuk merubah putusan itu, bahkan untuk menanulir DPO yang dicantumkan dalam putusan itu. Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Kenapa sampai dengan berani Direskrim menyatakan bahwa yang 2 orang itu fiktif berdasarkan pengakuan para tersangka atau para terpidana yang saat ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kami. Jadi ada beberapa kejanggalan yang kami temukan, dan saya secara pribadi, saya sudah menulis surat secara langsung kepada Presiden Joko Widodo, surat terbuka, untuk meminta dibentuk tim khusus pencari fakta, supaya masalah ini terang benderang, supaya masalah ini jangan berlarut-larut menjadi praduga-praduga yang liar, gitu. Dan kasihan institusi kepolisian yang selama ini kita percaya, kita bangun, akhirnya menjadi bulan-bulanan dari netizen. Kita mencetai kepolisian, kita mencetai Polri. Tapi kalau ada oknum-oknum Polri yang berlaku di luar prosedur, adalah suatu keniscayaan, kewajiban dari pimpinan Polri untuk menindak mereka. Begitu. Tetapi bukan berarti kami minta mereka dihukum atau dipenjara dan sebagainya, itu tidak menyelesaikan masalah. Kita minta supaya ini diungkap kembali. Diungkap dengan cara apa? Bila suatu ketika berdasarkan pra-peradilan yang sudah diputus kemarin, ini suatu celah yang sangat bagus, dan bila PK yang kami ajukan pada saat yang akan datang, kemudian PK itu dikabulkan dan status para terpidana ini dianulir oleh putusan PK nanti, maka kami berharap kasus ini diambil alih oleh Barreskrim Mabes Polri
bekerja sama dengan tim khusus pencari fakta untuk mengungkap kasus ini secara baik dengan cara apa? Salah satunya adalah coba kita kembali membuka CCTV dari 6 CCTV yang saat ini belum terbuka. Kita buka kembali bukti elektronik HP dari korban Eki dan Vina. Kita buka kembali bukti elektronik HP dari para terpidana dan saksi. Kita buka kembali bukti elektronik HP dari Aep dan Ibtu Rudiana dalam pembicaraan mereka dan skenario yang mereka susun dan sebagainya. Dan kemudian kita teliti kembali hasil otopsi dan visum et repertum. Kita teliti secara teliti mungkin untuk kita mengetahui ada apa ini dan penyebab kematiannya apa. Sehingga kita juga tidak salah menduga-duga. Demikian. Baik, Bang Nikolai, tentunya sejumlah bukti-bukti dan juga mungkin kejanggalan yang Anda sampaikan dapat segera direspon dari Barreskrim Polri dan mungkin akan segera dibentuk tim pencari fakta dan segera mengungkap kasusnya secara lebih detail dan juga tentunya membuka fakta-fakta baru yang ada. Terima kasih. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi dialog pada hari ini. Bapak Raden Reza, kuasa hukum dari keluarga Vina dan juga Bang Roni dan juga Bang Nicholas telah bergabung bersama kami di Sini Sore. Selamat sore, salam sehat selalu. Pemirsa, proses evakuasi korban longsor tambang emas di Gorontalo masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Total sudah ada 23 korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Jumlah korban bencana longsor tambang di Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. 388 personel gabungan TNI, Polri, dan SAR terus mencari dan mengevakuasi korban selamat maupun meninggal dunia. Hingga Selasa sore, total 23 korban ditemukan meninggal dunia. Sementara korban selamat berjumlah 73 orang. Salah satu korban selamat mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Aloy Saboe Bone Bolango. Terevakuasi banyak 23 korban meninggal dan kita masih mencari sekitar 39. Terus untuk program ke depan memang kendalanya kalau kita melihat bersama cuaca, di mana cuaca ini tidak menentu dan tentunya dari trek jalan menuju ke TKP, kalau kita melihat dari tim-tim yang sudah ada itu relatif susah dan obstacle-nya banyak, makan waktu yang cukup panjang. Total korban dalam bencana longsor di Gorontalo hingga Selasa sore mencapai 131 orang. 73 korban selamat, 23 orang tewas, dan 35 lainnya masih dicari. Pemirsa, beberapa jenazah korban longsor tambang emas Bone Bolango Gorontalo telah dikembalikan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga dari korban longsor tambang emas di Desa Tulabolo, Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pecah saat melihat ambulans yang membawa jasad keluarganya. 23 orang meninggal dunia dari 123 korban terdampak telah ditemukan dan diserahkan kepada keluarga. Jenazah korban longsor yang ditemukan pada Selasa pagi langsung dievakuasi ke posko tim SAR dengan menempuh waktu perjalanan 5 jam dari lokasi longsor. Tangis keluarga tak terbendung saat mobil ambulans yang membawa jasad korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Suwawa Timur, Gorontalo tiba di posko tim SAR. Baru. Sudah meninggal. Iya. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo untuk identifikasi. Hingga saat ini, evakuasi korban longsor tambang emas ilegal Tulabolo masih dilakukan tim SAR gabungan. Diketahui puluhan orang masih dilaporkan hilang.
Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews. Sementara pemirsa, 4 penambang tertimbun longsor saat tengah menambang di tambang emas ilegal di tepi sungai Batang Gadis, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. 2 orang penambang tewas di lokasi tertimbun longsor. Warga bersama sejumlah penambang emas berusaha mengevakuasi 4 penambang emas yang tertimbun longsoran lubang tambang emas di tepi sungai Batang Gadis, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. 2 penambang berhasil dievakuasi dalam keadaan masih bernyawa. Sayangnya 2 penambang lainnya ditemukan sudah meninggal dunia. Korban tewas langsung dievakuasi dari lokasi longsor. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Duga sementara para penambang terkubur hidup-hidup karena lubang yang longsor tiba-tiba. Saat kejadian, para penambang menyemprotkan air ke dalam lubang tambang untuk mencari butiran emas dengan menggunakan mesin dompeng. Ya, material berupa pasir, batu, dan tanah. Saat mereka sedang melakukan pekerjaan yaitu mencari butiran emas di pinggir sungai Batang Gadis. Usai melakukan olah TKP, polisi menutup tambang agar tidak ada warga yang mendekat. Saat ini kasusnya masih ditangani Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo pada siang tadi mengukuhkan kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Upacara pengukuhan dihadiri 29 atlet Indonesia yang lolos Olimpiade Paris 2024. Pengukuhan kontingen Indonesia juga diisi dengan pembacaan janji atlet. Nantinya 29 atlet ini akan tampil dalam 12 cabang olahraga pada Olimpiade Paris 2024 yang akan digelar di Prancis pada tanggal 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Percaya diri kita semua di kalian dan bermainlah, bertandinglah sebaik mungkin. Dan bersama ini saya pesankan kepada Chief Division kontingen Indonesia untuk menjaga nama baik dan marwah bangsa Indonesia selama menjadi tamu di Paris. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar. Jumlah atlet yang dikirimkan pada tahun ini menjadi yang terbanyak dalam 20 tahun terakhir. Indonesia terakhir kali meloloskan atlet dengan jumlah banyak pada Olimpiade Athena 2004, yakni sebanyak 38 atlet. Dengan jumlah itu, Menpora Dito Aryo Tejo berharap kontingen Merah Putih juga bisa mengukir sejarah.